nama saya Wilda Febrianti Sinaga dengan MPM 221434124. Kiranya di sini saya berdiri untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter yang diampu oleh dosen Ibu Saprida SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Berbicara tentang pendidikan berarti berbicara tentang manusia. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai khalifah di muka bumi dengan dibekali akal pikiran untuk karya. Manusia memiliki perbedaan baik secara biologis maupun rohani. Secara biologis, umumnya manusia dibedakan secara fisik, sedangkan secara rohani, manusia dibedakan berdasarkan kepercayaannya atau agama yang dianutnya. Kehidupan manusia sendiri sangatlah kompleks. Begitu pula hubungan yang terjadi pada manusia sangatlah luas. Hubungan tersebut dapat terjadi antara manusia dengan manusia dengan alam, manusia dengan makhluk hidup yang ada di alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. Setiap hubungan tersebut harus berjalan selaras dan seimbang. Kepada manusia diberikannya akal dan diberikan persiapan untuk menerima bermacam-macam ilmu pengetahuan dan kepandaian, sehingga dapat berkreasi atau berdaya cipta dan sanggup menguasai alam dan binatang. Awal interaksi sosial manusia haruslah bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, agar manusia dapat mengalami pembelajaran mengenai ruang lingkup sekelilingnya, sehingga menyebabkan manusia mempunyai rasa ingin tahu dan mereka pun harus mempunyai ilmu pengetahuan yang melandaskan ketuhanan. Karena dengan ilmu tersebut dapat digunakan dalam kehidupannya, yaitu untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban, sehingga terbentuklah norma-norma dalam masyarakat. Apabila manusia dengan baik ilmu pengetahuan tersebut, maka norma-norma akan berjalan dengan harmonis dan seimbang. Apa sih itu pengertian hakikat manusia? Pengertian hakikat manusia menurut para ahli yaitu antara lain yang pertama ada Socrates. Dia mengungkapkan hakikat manusia ialah ingin mempunyai rasa ingin tahu, dan untuk itu harus ada orang yang membantunya. Kewajiban setiap orang untuk mengetahui dirinya sendiri lebih dahulu jika ingin mengetahui hal-hal di luar dirinya. Yang kedua, menurut Thomas Hobbes, ia mengungkapkan bahwa salah satu hakikat manusia adalah keberadaan kontrak sosial, yaitu setiap orang harus menghargai dan menjaga hak orang lain. Yang ketiga, John Locke mengatakan bahwa manusia dilahirkan laksana kertas bersih yang kemudian diisi dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam hidupnya. Yang keempat, menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa hakikat manusia adalah makhluk agung, makhluk yang membekali diri dengan pengetahuan, kemuliaan, dan nilai-nilai keutamaan. Yang kelima, Ali Juma yaitu menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki fisik yang lengkap, mulia, terbaik dan bentuk yang sempurna. Dan yang keenam, menurut Arun Nasution menjelaskan bahwa Allah memberikan kepada manusia potensi akal. Melalui potensi akal ini manusia mampu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun unsur-unsur hakikat manusia yaitu yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, di mana jiwa mencakup pikiran dan perasaan, sedangkan raga adalah tubuh fisik yang menjalankan aktivitas. Yang kedua, sifat kodrat terdiri atas makhluk individu dan sosial. Sebagai individu, manusia unik dan mandiri, tetapi juga membutuhkan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Yang ketiga, kedudukan kodrat terdiri atas makhluk hidup dan makhluk Tuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk jiwa raga. Unsur jiwa dan raga manusia itu bukan hal yang berdiri sendiri. Keduanya berada di dalam satu struktur yang menyatu menjadi diri pribadi. Sehingga diri pribadi manusia adalah jiwa yang meraga dan raga yang menjiwa. Artinya jiwa menyatu dengan raganya dan raga menjadi satu dengan jiwanya. Kejiwaan seseorang seharusnya terlihat dari tingkah laku badannya, dan badan seseorang itu seharusnya mencerminkan jiwanya. Diri pribadi manusia yang berbentuk atas jiwa yang meraga dan raga yang menjiwa ini sebenarnya dapat terjadi karena suatu sebab, yaitu dominasi jiwa atas badannya. Jiwa manusia adalah berkesadaran.
sadar akan asal mula dan tujuannya. Kesadaran jiwa ini selanjutnya membentuk perbedaan badan manusia dengan segala gerak-geriknya dengan badan-badan hewan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki keunikan tersendiri yang membedakan dari manusia lainnya. Dalam pandangan ini, manusia menjadi individu yang tidak dapat dipandang sama karena secara kodrati setiap manusia diciptakan unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Keunikan ini terlihat dalam beberapa aspek kehidupan, baik dari segi fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Berikut beberapa faktor yang mencerminkan keunikan individu manusia. Yang pertama itu ada perbedaan fisik, yaitu setiap manusia memiliki ciri fisik yang khas seperti bentuk wajah, warna kulit, postur tubuh, dan sidik jari. Tidak ada dua individu yang benar-benar identik, bahkan anak kembar pun memiliki perbedaan tertentu. Yang kedua, kepribadian dan karakter. Setiap orang memiliki sifat dan karakter yang berbeda, seperti introvert atau ekstrovert, sabar atau tegas, serta kreatif atau analitis. Karakter ini terbentuk dari kombinasi genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Dan yang ketiga yaitu kecerdasan dan pola pikir. Manusia memiliki kecerdasan yang beragam seperti kecerdasan logis, linguistik, kinestik, musikal, interpersonal, dan spiritual. Cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan juga menunjukkan keunikan individu dalam memahami dunia. Dan yang terakhir yaitu bakat dan minat. Setiap manusia memiliki bakat alami dalam bidang tertentu, seperti seni, olahraga, sains, atau teknologi. Selain itu, minat seseorang dalam suatu bidang berbeda-beda, tergantung pada pengalaman dan lingkungan yang membentuknya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Selain itu juga diberikan kelebihan yaitu berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama di antara manusia lainnya. Interaksi sosial ini menciptakan aturan, norma, dan nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta keharmonisan. Manusia bekerja sama, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, manusia memiliki tanggung jawab sosial seperti tolong-menolong, gotong royong, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Keterikatan sosial ini juga melahirkan berbagai peran dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak meliputi kebebasan untuk berpendapat, mendapatkan pendidikan, dan hidup yang layak. Sementara kewajiban mencakup menghormati orang lain, menaati aturan, serta berkontribusi dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa menjaga hubungan baik, bekerja sama, dan menghormati perbedaan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk yang mengakui bahwa ada yang menguasai alam beserta isinya, yang dipuja dan disembahnya, yang disebut Tuhan. Manusia pada dasarnya tunduk dan patuh kepada Tuhan, kepada ajaran-ajaran yang disampaikan melalui kitab sucinya. Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki kewajiban untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketaatan ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, etika, dan hubungan dengan sesama. Selain itu, manusia diberi akal dan hati nurani untuk memahami petunjuknya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan juga menunjukkan bahwa hidupnya memiliki tujuan, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, manusia harus selalu berusaha meningkatkan keimanan, menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual, serta berbuat baik kepada sesama sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Nah, jadi
Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan saya tentang hakikat manusia yaitu manusia merupakan makhluk yang sempurna. Manusia memiliki akal untuk menghadapi kehidupannya di dunia ini. Akal juga memerlukan pendidikan sebagai objek yang akan dipikirkan. Fungsi akal tercapai apabila akal itu sendiri dapat memfungsikannya dan objeknya itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Maka dari itu, manusia pada hakikatnya adalah makhluk pedagogis, makhluk sosial, makhluk individual, dan makhluk beragama. Setiap manusia mempunyai hakikat dan dimensi yang dimilikinya. Dan dalam diri manusia itu terdapat potensi-potensi terpendam yang dapat ditumbuhkan, dikembangkan menuju kepribadian yang mantap. Manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.